Mari kita bersatu doa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kita mau mulai ibadah. Tuhan berkati sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Gimana ya? Adik-adik kakak. Coba kita cari dulu kan gimana adik-adik. Adik-adik. Gimana adik-adik ya? Nggak ada. Di mana? Oh, di sini adik-adik. Hai. Adik-adik yang di rumah pasti udah kangen banget dong sama Kak Ana, sama Kak Novi. Nah, sekarang kita mau ibadah sekolah minggu lagi. Pasti nggak ada yang bosen dong ya Kak sama Kak Novi. Kan kakak udah cantik banget nih loh. Dah, sekarang sebelum kita ibadah, kita mau apa? Mau apa Kak Novi? Main? Oh salah. Baca Mazmur 91 Mazmur Kak. Oke, siapkan kitabnya oke. Ayo adik-adik ikut siap semua belum? Sudah kan? Sudah kita baca bareng-bareng oke? Yang keras dengan suaranya oke? Siap ya? 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berhidup. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan memenangkan kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik yang di rumah, siapa di sini yang setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu selalu baca Mazmur 91? Ayo, kamu baca Mazmur 91? Baca dong juga. Kalau gitu kakak mau nanya
kembali, kita mau sikap berdoa lagi, kita mau menyembah Tuhan, biar nama Tuhan aja yang ditinggikan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita mau minta Tuhan buat selidiki hati kita. Kita mau minta Tuhan buat masuk dalam hati kita lebih lagi. Yesus
berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Nah, berkati setiap telinga yang akan mendengarkan firman-Mu dari kakak-kakak kami. Dan semoga kami akan mengerti dengan firman-Mu dan akan mau membuat kebaikan dengan semua orang, agar orang lain yang kita sudah buat kebaikan akan menyebar lagi kebaikan di seluruh bumi dan seluruh negara. Dan tolong hindarkan penyakit-penyakit dari semua negara agar kami bisa aman, damai, dan tidak ada yang ketakutan dan bisa beraktivitas kembali seperti bersekolah, bekerja, dan beribadah. Tolong berkati Indonesia dan negara-negara yang lain agar terhindar dari virus corona, Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai firman kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama-Mu kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, pada saat mendengarkan firman Tuhan, gak ada yang boleh sambil jalan-jalan ya. Gak ada yang boleh sambil makan, gak ada yang boleh sambil ngobrol, apalagi sambil tidur. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya. Biarpun di rumah, kita tetap harus menghormati firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk, sekarang kita ambil Alkitab kita. Kita buka di Lukas 1 ayat 37. Udah dapat adik-adik? Lukas 1 ayat 37. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi adik-adik, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Hari ini kakak mau cerita tentang bangsa yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Namanya bangsa Israel. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah tulah ke-10 terjadi di Mesir, akhirnya Firaun, Raja Mesir, mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Mengizinkan bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Tapi adik-adik, di pertengahan jalan, Firaun berubah pikiran. Firaun memanggil pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Sementara itu, bangsa Israel sedang dalam ketakutan. Bangsa Israel sedang dalam kebingungan. Kenapa adik-adik? Karena tidak ada jalan untuk bangsa Israel. Di depan bangsa Israel ada laut yang sangat dalam. Bangsa Israel bingung. Maju gak bisa, mundur gak bisa. Kalau mereka maju, di depan ada laut yang dalam. Namanya Laut Merah atau Laut Tebal. Dan kalau mereka mundur, di belakang ada Firaun yang akan mengejar mereka. Bangsa Israel kebingungan. Bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel menyalahkan Musa. Padahal Musa sudah bilang, tenang, jangan takut, percaya, Tuhan pasti akan tolong. Seperti tema kita hari ini adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya ke arah Laut Merah. Apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Musa mengulurkan tongkatnya, air lautnya terbelah menjadi dua. Wah, hebatnya Tuhan kita adik-adik. Akhirnya bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Merah. Dari tengah laut di jalan kering, bangsa Israel bisa lewat. Wow, dari tengah laut tapi di jalan yang kering adik-adik. Setelah bangsa Israel berhasil melewati laut, disusullah oleh orang-orang Mesir. Tapi di pertengahan, Musa kembali mengulurkan tongkatnya. Apa yang terjadi? Sehingga air laut yang terbelah tadi kembali seperti semula. Orang-orang Mesir
tenggelam adik-adik. Kita percaya kalau Tuhan mengasihi bangsa Israel. Kalau Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan juga pasti mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan juga pasti menolong bangsa Indonesia. Adik-adik, saat ini bangsa kita, bangsa Indonesia sedang mengalami masalah. COVID-19 atau coronavirus semakin meluas, bahkan sampai ke seluruh dunia. Apa yang adik-adik lakukan saat ini? Berdoakah? Atau bersungut-sungut? Aduh mama, gara-gara coronavirus nih, aku jadi harus sekolah di rumah. Karena coronavirus nih, aku jadi gak bisa keluar rumah. Dan karena coronavirus, sekolah mingguku jadi harus di rumah. Ada yang seperti itu adik-adik? Bersungut-sungut, protes terus kerjanya. Gak boleh ya adik-adik ya. Adik-adik, Tuhan mau pakai orang percaya untuk menolong bangsa Indonesia. Tuhan mau mengutus orang percaya untuk menolong bangsa Indonesia. Sama seperti Tuhan mengutus Musa untuk menolong bangsa Israel. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan? Angkat tangannya. Tuhan mau mengutus adik-adik. Tuhan mau pakai adik-adik untuk menolong bangsa Indonesia. Adik-adik mau? Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa Indonesia adik-adik? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan berdoa. Dengan berdoa kita bisa menolong bangsa Indonesia adik-adik. Mulut kita berkuasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya adik-adik. Melalui mulut kita bisa mengucapkan berkat untuk bangsa Indonesia. Melalui mulut kita bisa melepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Kita bisa mendoakan para dokter, kita bisa mendoakan para perawat, kita bisa mendoakan tim medis yang saat ini sedang menjadi garda terdepan untuk menolong pasien yang sedang sakit. Tidak lupa juga kita harus mendoakan orang yang sakit, pasien yang sakit kena coronavirus. Kita harus doakan adik-adik. Adik-adik tahu, mulut kita, doa adik-adik sangat berkuasa. Sekarang adik-adik bilang sama mama papanya, "Ma, Pa, doaku berkuasa loh." Ayo sekarang bilang sama mama papanya. Bilang. Udah bilang adik-adik? Ya, mulai hari ini adik-adik siapkan waktu untuk berdoa bagi bangsa Indonesia ya. Adik-adik mau? Adik-adik siap? Ajak mama papanya untuk berdoa buat bangsa Indonesia. Tadi seperti yang kakak bilang ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan berdoa. Terus yang kedua dengan menaati aturan pemerintah. Apa aja sih aturan pemerintah? Ada yang tahu? Ya, jangan keluar rumah. Gak boleh keluar rumah. Harus tetap di dalam rumah. Terus adik-adik, kalaupun kita harus keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Dan selain itu, kita juga bisa jaga kebersihan, rajin mandi, sering cuci tangan, makan makanan sehat, terus makan makanan yang bergizi. Pokoknya aturan pemerintah bisa kita lakukan. Nah, kedua langkah itu bisa kita lakukan untuk menolong bangsa Indonesia. Kita melakukan tugas kita melakukan bagian kita, dan Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan. Tuhan akan melakukan tugasnya Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Adik-adik percaya?
Melalui adik-adik, Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Melalui adik-adik, Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya buat bangsa Indonesia. Adik-adik siap? Yuk, karena kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti akan pulihkan bangsa kita. Tuhan pasti akan tolong bangsa Indonesia. Adik-adik percaya? Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh ya adik-adik. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengerti Tuhan. Melalui cerita Musa Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong bangsa kami, bangsa Indonesia. Ini kami Tuhan, kami siap untuk Tuhan utus. Kami mau Tuhan untuk menolong bangsa Indonesia Tuhan. Melalui doa kami Tuhan, kami mau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami tidak mau lagi untuk bersungut-sungut Tuhan. Kami tidak mau lagi menyalahkan siapapun Bapa. Karena sekaranglah saatnya Tuhan, kami menjadi pendoa bagi bangsa kami Tuhan. Sekaranglah saatnya kami generasi Yeremia menjadi pendoa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. God bless you. Hai adik-adik, selamat ya adik-adik. Gimana? Tadi udah dengerin firman-Nya kan? Ayo. Seru dong pastinya. Ada yang ini nggak tadi pas firman? Ada yang sambil makan-makan itu nggak? Ayo. Ada yang pas firman sambil main games nggak? Siapa yang? Atau ada yang firman sambil nonton TV? Jadi firmannya belakangan aja gitu pas iklan filmnya. Ada nggak? Ada deh kak. Ada. Anak kayak gitu baik-baik.
mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan, pimpin bangsa kami. Tuhan, kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menterinya. Apapun keputusan yang diambil, kami mau Tuhan campur tangan dalam keputusan, dan kami berdoa, Bapa, mampukan kami rakyat Indonesia untuk bersatu padu bergandengan tangan dalam doa untuk melawan virus corona. Jauhkan kami semua, kami yakin dan percaya di balik semua ini Tuhan punya rencana buat bangsa kami ini Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa kami, nyatakan kemuliaan-Mu sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini hamba juga berdoa buat jemaat GBI Geraha Harapan dan buat kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, berkati kesehatan kami, pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayo adik-adik kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita berdoa mohon berkat Tuhan. Semua angkat tangannya. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang hari ini beribadah kepadamu. Sukacita yang luar biasa dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta kuasa dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak punya tugas ya untuk adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa ngerjainnya di rumah. Sekarang adik-adik ambil pulpennya atau pensil dan ambil kertas selembar. Kakak akan bacakan soalnya ya adik-adik ya. Ayo diambil kertasnya. Udah diambil? Sekarang kakak mau bacakan soalnya ya untuk Pratama dan Madya. Soal pertama, apa tema kita hari ini? Terdapat di mana? Ayat berapa? Coba adik-adik bisa nggak? Ya. Soal kedua, ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk menolong bangsa Indonesia. Apa aja? Ayo sebutkan ya. Tadi adik-adik yang sudah mendengarkan firman pasti tahu jawabannya. Udah? Sekarang soal ketiga. Siapa yang diutus Tuhan untuk menolong bangsa Israel? Ayo, hanya 3 soal ya adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik sudah menjawabnya, adik-adik bisa kasih sama mama papa. Dan mama papa bisa foto terus dikirim ke grup orang tua sekolah minggu. Oke? Dan sekarang soal untuk Batita Balita. Adik-adik Batita Balita, kakak juga punya tugas nih. Adik-adik Batita Balita bisa menyanyikan 1 lagu sekolah minggu apa aja. Misalnya lagu King Kong badannya besar, terus atau enggak Dari Terbit Matahari. Apa aja yang adik-adik tahu. Nanti di video ini sama mama papa ya. Terus mama papa bisa kirim di grup sekolah minggu. Oke? Ya, kakak tunggu ya hasilnya ya. Tuhan Yesus memberkati.